Di depan saya itu ada buku-buku. Oh iya, ini ada buku-buku ini. Buku-buku ini ada 1 April 2021 itu memunculkan buku Membedah Persoalan Bangsa. Terus Labirin RUU PKS Februari 2022. Deteksi dini, selamatkan nyawa. Proaksi lebih diperlukan. 5. Berhadapan dan ketidakpastian. Ini hidup. Kita menghadapi ketidakpastian. Merawat kebudayaan. Sama-sama teguh berdiri. Gotong royong ini ya. Itu antara lain. Tapi ada buku yang menyentuh hati saya. Waktu saya membaca kembali buku ini sebuah sejarah yang harus tidak kita lupakan. Ini adalah museum hidup seperti yang dituliskan di sini. Salah buku ini tentang sukma bangsa. Ini kalau tidak tahu waktu saya membaca bagian depan, waktu semacam diskusi tidak antara Prof. Komarudin, Mbak Reri, Pak Kendo ya, tentang di luluh lantaknya Aceh, 300.000 orang nyawa hilang. Itu satu kota Manado itu. Penduduk itu 300, itu hilang. Di situ ada ide untuk mendirikan sekolah. Terjadi perdebatan, kita mendirikan atau memelihara yang sudah ada. Itu perdebatan. Kalau membaca itu di antara sedih dan segala macam perasaan hati ini muncul. Saya agak cengeng membaca ini sedikit. Tidak tahu, mungkin saya habis makan bawang, air mata saya tiba-tiba mengalir. Itu menarik di buku ini. Nah, sebelum itu maka kita dengarkan perasaan Mbak Reri sampai mengapa tiba dari rumah dinas rakyat. Kosakata ini, kosa kalimat ini menarik, dan buku-buku ini juga cukup menarik. Mungkin bisa ngobrol sedikit. Terima kasih Mas Osdar. Terima kasih semuanya yang sudah mendampingi saya. Jadi sebelumnya saya harus menceritakan juga kan hari ini ngobrol-ngobrol sebagaimana Mas Osdar sampaikan kepada saya. Dari perjalanan Sukma dan buku-buku ini semua ada benang merahnya. Dan semua yang hadir di sini adalah mereka yang membawa saya sampai seperti ini. Terima kasih semuanya. Mas Komar mungkin gak ingat. Waktu saya terpilih, ada pesan untuk saya. Saya dan Mas Komar dan Mas Baidowi bersama-sama dalam konteks yang lain. Saya ingat sekali pesannya. Mbak, kamu sudah berada di satu tempat yang memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu karena kamu punya legitimasi. Itu kalimat Mas Komar ke saya. Teruskan apa yang pernah kita kerjakan bersama-sama Sukma, dalam hal ini nilainya. Dan satu pesan yang saya tidak akan lupa. Saya bergaul dengan banyak orang pintar Mas. Yang pintar nih mereka, saya ini corong aja. Mas Komar menitipkan, dan jangan pernah lupa dalam bekerja, intelektualitas itu harus dikedepankan. Saya paham maksudnya. Pesan dari Mas Komar ke saya. Kemudian ketika saya mendapatkan tugas sebagai wakil ketua MPR, tentu setelah terpilih, mandat dari partai dalam hari ini juga sebuah kesempatan luar biasa dipercayakan oleh Pak Surya kepada saya. Saya ini kan new kid on the block Mas. Orang ngerti apa-apa bahasa Jawa. Orang yang duduk di pimpinan dewan, pimpinan majelis, biasanya tentu mereka tokoh politik yang sudah malang melintang. Kalau bicara korporasi, ayolah kita bicara. Saya berani diadu. 30 tahun saya memimpin ada di korporasi. Dan sebagian besar masa tugas saya di korporasi, saya duduk di pimpinan puncak. Lah ini politik. Ini kan kemarin sore
unyu-unyu orang ngerti opo-opo. Kira-kira kan seperti itu. Tapi pesan dari Mas Komar waktu itu saya bilang, saya harus lakukan sesuatu. Kemudian saya meminta bantuan kawan-kawan. Dan saya bersyukur sekali nama-nama hebat berkenan bergabung menjadi tenaga ahli dan staf khusus. Mereka inilah otak-otak di belakang ini semua orang-orang pinter. Mbak Arimbi, Ibu Arimbi, Heru Putri PhD, semua orang tahu bagaimana namanya malang melintang, membela, waktu itu di Komnas Perempuan ya Mbak Arimbi ya, dan juga banyak di civil society dikenal sebagai juga ahli hukum. Ada Kang Lutfi Asyaukani. Siapa yang gak kenal dia? Kalau di Google keluar tuh, Jil. Lutfi Asyaukani Jil, gitu kan namanya. Ada Mas Irwansyah. Mas Irwansyah ini pada saat saya minta bergabung, di samping sebagai dosen juga beliau adalah Kepala Litbang di Media Indonesia. Kemudian ada Mas Arif. Nah kalau ini ada nakal-nakalnya, kalau di tenaga ahli harus ada bagian yang nakal-nakal gitu. Nah ini spesialisasi nakal-nakal, selasap selusuk, itu Arif Adiwibowo. Jadi kami ada pembagian. Ada tokoh juga yang selalu berada di depan, mengajarkan kepada saya. Banyak memberi masukan kepada saya, membuka mata saya terutama mengenai perlunya kita berjuang untuk kesetaraan. Mbak Anggia. Mbak Anggia ini dikenal sebagai salah satu, Mbak Anggianya sendiri memang seorang difabel, tapi sebagai disabilitas dengan semangatnya luar biasa, selalu berada di depan mengajak kita untuk berjuang. Ada dua yang tidak hadir hari ini, Kang Atang. Kang Atang adalah ahli tata negara. Itu juga bagian yang ya selasap susuk juga sama seperti Mas Arief. Satunya lagi kita panggilnya Opu Lutfi. Opu Lutfi itu dulu Bupati Luwu, terus kemudian menjadi staf ahli zamannya Pak Budiono. Jadi masing-masing memiliki secara alamiah terbentuk. Kemudian yang terakhir Mas Radit. Kalau Mas Radit ini secara khusus mendalami, jadi ahlinya ekonomi ya, mendalami khusus mengenai bisnis rintisan. Dan di belakang ini ada tim dapur belakang, kita ada dapur depan, ada Alma, Afan, Mas Sadio, Umam, ini ada dapur belakang. Inilah tim yang bergerak dan masih ada satu tim lagi yang menuliskan buku-buku ini, teman-teman dari wartawan dipimpin sama oleh Mbak Ade Siregar, di dalamnya ada Bang Kleden, Mas Gantio dan beberapa teman-teman lagi yang tidak hadir hari ini. Jadi ini adalah betul-betul sebuah kolaborasi kerja bersama. Saya ini cuma corong, yang pinter-pinter nih ya mereka. Tapi ada tulisan. Yang pinter-pinter nih ya mereka. Terutama Alma, saya bilang kalau menyiapkan bahan, Alma kamu kalau nulis jangan pinter-pinter, orang tahu itu bukan gue, itu lu yang pinter. Nanti kalau gue kepinteran orang gak percaya, saya bilang. Ya kita juga gak bodoh-bodoh amat sih Mas. Gitu. Nah, jelek-jelek mana jadi pelajar teladan gitu ya. Dan di dalam perjalanan, sekarang kita terakhir sudah 184 ya Mas Radit ya. 84, berarti kalau 184 dengan pembicara ada yang burung kak. Masing-masing pembicara dan penanggap katakanlah 5. Ya 5 kali. Nah Mas Komar, 178. Mas Komar, Mbak Puni dan Mas Baidowi adalah nama-nama yang sering sekali muncul sebagai narasumber. Tetapi kehadiran ketiga ini juga luar biasa karena mereka masing-masing memiliki benang merah. Kenapa buku ini hadir? Tadi saya cerita Mas Komar, Mbak Puni sahabat saya dari lama. Kami sebenarnya saya mulai berkenalan dan akrab dari 2013. Ketika kita waktu itu bersama-sama memperjuangkan, percaya pada perjuangan di 2013. Dan mungkin karena chemistry cocok, banyak ngobrol. Dan setelah saya terpilih juga saya banyak minta bantuan Mbak Puni. Bahkan sebelum saya terpilih dulu saya minta tolong bantuan Mbak Puni di bawah radar. Bantu saya mencoba membukakan jalan. Kemudian yang pasti juga memberikan arahan dan garis ketemu orang-orang yang benar. Benar dan pener Mas, bukan cuma benar toh. Kadang-kadang benar belum tentu pener. Nah ini benar dan pener. Dan tentunya Mas Baidowi yang memulai sama-sama dengan Sekolah Sukma. Saya melihat buku-buku ini dan biasanya bersama-sama kita bergabung Opung Sahur Huta Barat. Kalau itu lengkap, mulai dari pengawas akhlak tugasnya,
Jadi bukan hanya penanggap dan closing saja, tapi menjadi pengawas akhlak, tapi juga provokator di antara kami semua. Hari ini kebetulan tidak bisa hadir. Nah, Media Indonesia dan Metro TV, ya pastilah kan KKN. KKN kita. Media Indonesia, Metro TV dan Netcom adalah instansi yang memang membesarkan saya. Dan di dalam perjalanan sekian ratus edisi ini, di samping terus-menerus mendampingi juga beberapa kali melakukan kolaborasi secara langsung. Indra beberapa kali menjadi kolaborator ketika kita membuat, jadi di dalam perjalanan itu biar nggak bosen kadang-kadang kita bikin ada edisi khusus di mana berbeda menjadi semacam talk show Indra yang buat. Terus sebagai penanggap juga beberapa kali Mas Kohar maupun Mas Arief. Jadi Bang Saur beberapa kali juga meminta supaya teman-teman wartawan senior dari Media Group, kan saya bilang tadi ada sedikit-sedikit KKN-nya lah gitu dengan Media Group. Karena kita juga memerlukan dan materi-materi ini juga banyak. By the way Mas, Kompas itu saya lihat selalu ikut, tapi nggak pernah menyebut dari diskusi Denpasar 12, betul ya? Belum pernah. Ikut melulu, dikutip melulu. Oh dikutip melulu Mas. Dikutip melulu tapi tidak pernah disebutkan bahwa ini asalnya dari diskusi Denpasar 12. Oh bisa dicari itu, bisa di Google, kan ada Mbak Google sekarang. Jejak digital tidak menipu. Jadi disebut selalu seperti disebutkan oleh misalnya Profesor Komarudin Hidayat. Enggak disebut dalam diskusi mana, enggak pernah disebut FDD. Enggak Mas. Wah kalau tahu begini tadi saya nggak datang nih. Dan awal-awal teman-teman komplain, lama-lama terserah lah, udahlah karepmu gitu. Dan memang kami mengikuti banyak media-media juga. Kalau yang cukup baik mungkin ya maulah menulis bahwa ini dari forum diskusi Denpasar 12 gitu. Tapi memang mungkin saya ini juga lagi sedih Mas di luar ini. Kami menginisiasi penggalian biaya dari Denpasar 12. Ide dari saya, dari kita lah ya. Meminta teman-teman dari Center for Prehistoric Australian Study. Karena saya ini agak menyimpang sedikit. Sedih sekali dengan apa yang terjadi dengan situs Pati Ayam. Masuk di National Geographic nggak ada tuh nama-nama kita. Bahwa ini penggalian diinisiasi oleh kita gitu. Nggak ada sama sekali bunyinya. Tuh Mas Ir sebelumnya setengah mati karena beliau yang ada di belakang itu. Ya kami wajar, tapi itulah tantangan buat saya. Saya ingat sekali waktu saya maju, almarhum Radar Pancadhana minta ketemu ditemenin Usman Kansong. Waktu itu belum jadi dirjen. Mbak, kok iki ngopo toh Mbak? Melu-melu. Maju dadi caleg, arep dadi opo? Pertanyaannya, arep dadi opo? Belum meninggal, terus sudah terpilih dan ketika sudah terpilih Radar awal sempat dia jadi pembicara di sini sebelum meninggal. Terus saya ingat sekali terakhir sebelum dia meninggal, kita duduk di meja itu, kita makan siang di situ dan diskusi. Kita sudah mulai diskusi dan Pasar 12. Dia menitipkan pada saya, Mbak, ada kekhususan nggak? Saya bilang tidak ada kekhususan. Teman-teman pengampu diskusi forum diskusi Denpasar 12 semuanya teman-teman ini sepakat bahwa kita tidak membuat kekhususan atas topik yang diangkat. Tetapi kita melihat apa yang berkembang dan kita melihat apa kalau memang ada topik yang itu karena sesuatu yang harus kita perjuangkan. Maka kita terus dia titip sama saya. Budaya jangan lupa Mbak. Tentu tidak karena saya kan orang budaya. Itulah diskusi dan pertemuan saya terakhir bersama Radar Pancadhana di ruangan ini. Yang sudah jadi satu buku ya Mas Radit ya, Merawat Kebudayaan. Kenapa rumah rakyat? Rumah ini milik semua. Rumah ini terutama kalau hari Rabu hidup Mas. Yang tinggal di sini, ini Alma tinggal di sini, Mas Atang tinggal di sini. Siapa saja boleh datang ke sini. Jadi sering juga kadang-kadang kalau nggak punya tempat rapat mereka nebeng tempat rapat ya, di sini kan ada dapur. Sejak pertama saya menjabat, memang karena ini rumah dinas juga dan saya tidak tinggal di sini. Kebetulan karena anak-anak juga ada anak masih kecil juga ya, nggak mau rumah memilih tinggal di dekat sekolah gitu kan. Tetapi pada dasarnya dari awal memang didesain
untuk menjadi tempat berkumpul bagi semua. Tempat berkumpul bagi semua, tempat berdiskusi. Banyak juga teman-teman tanpa kehadiran saya, terutama teman-teman tim ahli mengundang berdiskusi. Dan awalnya forum diskusi Denpasar 12 ini bentuknya bukan online, Mas. Tapi kita hanya mengundang maksimal 20 orang ya, bersama seluruh tim. Jadi tim aja kan udah 10 lebih. Terus pembicara, nanti penanggap, kita berdiskusi. Nah, hasilnya itulah yang kemudian menjadi masukan buat saya karena saya sebagai wakil ketua MPR membidangi aspirasi masyarakat dan daerah. Kalau ditanya tupoksinya apa ya gak bingung karena memang gak ada. Berarti harus mencari dan mengusung tupoksinya sendiri. Jangan sampai jadi wakil ketua MPR dengan judul-judulan yang gak jelas arah kerjanya. Dengan judul-judulan yang gak jelas arah kerjanya begitu kan. Ini lahirlah ini. Dan dari semua diskusi yang dilakukan biasanya kami mengeluarkan surat cinta dalam kapasitas saya secara resmi dan formal kepada mereka-mereka yang memang harus kita suratin. Contoh misalnya barangkali surat cinta untuk minta agar ada obat bagi penderita kanker yang bisa masuk ke list BPJS sudah nggak tahu berapa kali. Termasuk pun kepada Presiden. Seperti ketika ada keributan soal Candi Borobudur. Hasil dari diskusi ya kami bersurat resmi. Mau dibaca mau enggak ya terserah. Kita kirim dan kita sampaikan bahwa kita berkirim loh gitu. Dan kalau nggak dibaca dan penting ya kita ganggu-ganggu dikit gitulah. Kita cerewetin dan memang itulah. Jadi setiap kalau di akhir acara para moderator menyatakan akan kami teruskan kepada para pemangku kepentingan dan kemudian pemegang kebijakan kami teruskan. Dalam bentuk notulen tersebut kita kirimkan secara resmi, bahkan transkrip dari diskusi tersebut juga dikirimkan secara resmi. Satu lagi, barangkali kalau boleh sombong ya Mbak Anggi ya, diskusi ini mungkin satu-satunya diskusi online yang selalu sampai hari ini menyertakan juru bahasa isyarat. Jadi ada juru bahasa isyarat di setiap diskusi sampai hari ini ya. Itu juga bagian dari sebagaimana yang terus-menerus diingatkan Mbak Anggi kepada saya. Kita juga berbicara kesetaraan. Makanya bicara kesetaraan kita bicara sama-sama tegak berdiri. Nah buku-buku ini Mas dibagi berdasarkan rumpun gagasan dan rumpun ide. Jadi misalnya ketika kita bicara proaksi lebih diperlukan, ini kita bicara waktu itu bicara masalah COVID. Kemudian bicara deteksi dini selamatkan nyawa, ini dari berbagai macam diskusi tentang kanker. Kemudian labirin LKPKS ini Mbak Rimbi yang melit bagaimana ketika kita berjuang. Mungkin orang gak ingat bahwa forum diskusi Denpasar 12 adalah salah satu yang cerewetnya setengah mati ketika RUU TPKS belum jadi undang-undang gitu. Kita berjuang, tapi kan jejak digital nggak bisa dibohongin. Nah itu termasuk yang saya sampaikan tadi, Kompas selalu ngutip, tapi nggak pernah bilang dari forum diskusi Denpasar 12. Tapi tapi waktu saya menulis Kalinyamat itu saya sebut loh, FDD saya sebut di Kompas. Saya sebut, ya Mas Radit, saya sebut kan tulisan. Kalinyamat saya sebut FDD kan, dan itu tahu Mbak itu 1 jam pembacanya itu sekitar 1 jam itu sekitar 50.000 di kompas.com itu. Tapi saya sebut Mas. FDD itu, saya sebut FDD. Dan memang ada yang menarik Mas, FDD ini bisa tiba-tiba nanti yang ikut bisa 300-400 pernah sampai jebol. Tapi bisa ada yang cuma 40-50. Jadi tergantung topik. Di situ kita bisa melihat di mana perhatian masyarakat terhadap isu. Ketika kita bicara isu-isu kesetaraan, sedikit Mas yang. Kita bicara isu ekonomi tinggi. Apalagi kalau isu ekonomi itu kemudian nyambung ada hubungannya dengan politik. Itu tinggi. Utang, iya betul. Isu-isu pendidikan Mas Komar gak banyak. Kecuali kita belas di lingkungan pendidikan yang nonton atau yang bergabung adalah mereka yang tersangkut. Jadi di sini kita sebetulnya bisa melihat. Nah, singkat kata Mas, nanti teman-teman bisa dielaborasi ke semua bahwa sebetulnya di samping yang saya sampaikan tadi, kami juga mencoba untuk mengambil peran melakukan edukasi.
Meskipun hanya tadi pesan Mas Komar, kamu sudah punya kesempatan, sudah ada legitimasi. Saya nggak mungkin lupa kalimat itu. Mungkin Mas Komar lupa nasihatin saya. Kamu sudah punya legitimasi sekarang. Lakukan sesuatu dengan legitimasi yang kamu miliki sekarang. Power lah kira-kira bahasa terangnya. Kamu bisa lakukan banyak. Nah mudah-mudahan saya belum banyak melakukan, saya belum melakukan apa-apa. Tapi dengan dukungan teman-teman ini, mudah-mudahan kita mulai dari hal yang kecil. Kita bisa lakukan sesuatu untuk memberikan arti. Itu Mas.